Jadi kalau melihat surat Al-Insan 26, wa minal laili, separuh dari malam, berarti jam 11, separuh dari malam. Jam 11 Anda mulai langsung berzikir tersebut. Nah, ketika khalwat secara khusus ini loh Pak Bu ya, dominan jenengan ini akan diterjadikan melihat cahaya makrifat yang dimaksud di dalam surah An-Nur itu di situ. Lah, ketika betul-betul di dalam hati jenengan sudah terlaksana zikir nafi, maka secara otomatis illallah isbat, menetapkan otomatis. Jadi Allah itu nanti ada di dalam ilah, gitu. Ilah. Setelah proses pensucian diri dari iman selain Allah lewat zikir Sirul Asro di tahapan Su'aul Basiro selesai, maka isbatkanlah ilallah dalam hatimu. Maksudnya tetapkanlah dalam hatimu ilah, Tuhan itu hanyalah Allah. Imanmu itu sudah tidak terhadap makhluk. Nek cara lesan nggak apa-apa kita ngomong air ini makhluk, hukum sebab akibat hilangnya rasa dahaga, monggo. Tapi tetap hatimu harus beriman hanya karena Allah. Itu sistem Rasulullah seperti itu, lengkap sudah. Jadi jikalau dalam hati jenengan itu sudah beriman hanya hidup zat yang maha suci atas segalanya, berarti persaksian syahadat jenengan itu sudah benar. Waktu sholat hatimu hanya beriman, yang berperan hanyalah Allah, berarti syahadatmu itu sudah benar. Asyhadu alla ilaha illallah. Arahkanlah hatimu terhadap wajah Allah. Niki pernah terjadi terhadap beliau Nabi Ibrahim di dalam surat Al-An'am ayat 79. Dikatakan beliau wa ma ana minal musyrikin, sudah tidak dikatakan beliau itu ruhaniyahnya itu menyekutukan Allah, atau alias sudah melaksanakan dzikir nafi isbat, ketemunya di kalimah inni wajjahtu wajhiya. Niki lak sering sampean waos to, Pak. Sering kita baca setelah takbiratul ihram yang disebut doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku kepada wajah Allah. Wajah ruhku yo iman itu, iman yang sudah ihsan ini. Iman yang sudah ihsan diarahkan terhadap wajhiya, wajah Allah. Mana wajah Allah ini? Berarti umpama aku bilang hatimu itu sudah tidak mengakui yang bertakbir kau, yang membaca Fatihah kau, yang sujud kau, yang rukuk kau, yang duduk kau, Anda sudah tidak mengakui kalau munculnya gerakan itu dari Anda, tapi dari Allah. Inilah maksud inni wajjahtu wajhiya, sifatnya lilladzi fatoros samawati wal ard hanifan, olehmu madhep, olehnya kau menghadap hanifan dengan sungguh-sungguh.
sifatnya lilladzi fataros, dialah zat yang menciptakan, yang menggerakkan, yang menguasai segala alam langit dan alam bumi. Maksudnya alam langit yaitu ruhaniyah jenengan, alam bumi jasmaniyah jenengan. Terakhir, wa ma ana minal musyrikin, dan saya, kata Nabi Ibrahim, kalau sudah begini bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah. Inilah persaksian yang benar. Pertama. Syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Konteks secara syariat tetap terhadap beliau Muhammad ibnu Abdillah, yang kita tidak menangi. Nah, bahasa Maduranya menangi, enggak menangi. Tak jepok Kanjeng Nabi. Enggak menangi kita. Kita tidak njamani. Loh, sekarang tadi saya katakan bersaksi yang benar harus tahu siapa yang disab. Loh, kita nggak pernah ketemu. Tak jepok. Kita nggak pernah tak jepok. Gitu. Bagaimana syahadat kita terhadap Rasul itu benar? Benar secara syariat, konteksnya iman, tapi belum ihsan. Harus percaya kalau Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah itu la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelahnya. Beliau adalah Rasulullah akhiruz zaman. Ini konteks secara syariat benar, iman, tapi ihsannya belum. Bagaimana ihsan kita? Yes. Saya tanya, Muhammad itu makhluk apa kholik? Makhluk ya? Oke, kholik. Oke, makhluk. Sifatnya kholik, sifatnya makhluk tadi sudah dikatakan la haula wala quwata. Nggak bisa melihat kalau tidak dilihatkan Allah, nggak bisa mendengar kalau tidak didengarkan Allah, tidak bisa berucap kalau tidak diucapkan Allah, tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, surat Al-Qasas 56. Innaka, sesungguhnya kau Muhammad, innaka sak temene sira Muhammad iku la tahdi, wonten lanafi nih Pak, tidak bisa memberikan petunjuk. Loh, ini langsung Rasulullah, apalagi seongkok kacung muklason, gak bisa. Man ahbabta, terhadap orang, walaupun orang itu ahbabta yang kau cintai Muhammad, gak bisa kau memberikan petunjuk. Terus siapa ya Allah yang memberikan petunjuk? Walakinnallaha yahdi mayyasha, tetapi yang bisa memberikan petunjuk hanyalah Allah. Ini Al-Quran. Rasulullah sendiri mengatakan seperti itu. Dan Rasulullah sendiri yang disebut Allah sebagai makhluk yang tidak bisa memberikan petunjuk. Tetapi ketika saat secara syariat memang beliau Rasulullah memberikan petunjuk bimbingan, tetapi hakikatnya itu Allah. Bahasa sederhana, Allah mengizini Rasulullah untuk memberikan petunjuk.
Allah mengizini air ini, akhirnya air bisa menghilangkan rasa dahaga. Konteks secara syariat pandangan tidak sama dengan hakikat, tapi bagaimana ini biar sinkron, nggak sikutan, yaitu tadi Allah memberikan izin terhadap Rasulullah untuk memberikan syafaat atau memberikan hidayah, tapi bukan berarti Muhammad itu mutlak yang memberikan hidayah, enggak. Kalau Muhammad Rasulullah itu adalah makhluk, Allah katakan kul innama ana basarum mislukum, Al-Kahfi ayat terakhir. Muhammad katakan innama ana basarum mislukum, rupane perkataan yang dikatakan Rasulullah yang atas dasar perintah dari Allah, innama ana, sesungguhnya aku, kata Rasul, iku basarun, manusia, mislukum, sama dengan kau. Berarti Muhammad iku makhluk, Muhammad makhluk. Jenengan kali kula makhluk napa khalik? Berarti jenengan Muhammad. Air makhluk apa khalik? Makhluk. Berarti kalau air ini makhluk, berarti boleh secara hakikat loh, bukan syariat, ini adalah bisa dikatakan Muhammad. Nalarnya asalnya dari Nur Muhammad sing disebut Ahmad, yang akhirnya secara fisik disebut Muhammad. Iku Rasulullah, utusannya Allah. Artinya air ini kalau tidak diutus oleh Allah, air ini kalau tidak diizini oleh Allah, air ini tidak akan pernah bisa mendatangkan rasa seger, menghilangkan rasa dahaga. Wis titik. Berarti secara hakikat persaksian yang kedua, jenengan itu wajib iman bahwasanya makhluk siapapun bisanya bergerak karena digerakkan oleh wis niki lho Pak, bersaksi yang benar itu di situ. Kalau boleh saya katakan, asyhadu alla ilaha illallah itu adalah hidup, wa anna Muhammad Rasulullah adalah makhluk yang digerakkan. Nek jenengan kalau kita itu berpikir seperti itu, tak jamin gendeng, gila, tresno, cinta, ada beban rindu banget ketemu Allah. Lah nanti dikatakan bertemu, la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Dalam pandangan diri jenengan ini sudah tidak ada selain Allah, nggak ada, termasuk diri kita itu nggak ada. Yang ada cuman innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Bergemuruh hati jenengan itu keakuannya Allah. Ini namanya bertemu. Dikatakan bertemu itu bukan satu dengan yang lain bertemu gini, ndak. Memang prosesnya kita di situ. Tapi dikatakan liqa, bertemu Allah, itu bukan perkaranya ruh bisa melihat Allah. Ainul basirah, bukannya itu bisa melihat wujudnya Allah, bukan.
Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam itu dikatakan liqo bertemu itu la ibsarun sing melihat, wa mubsarun yang dilihat, yang melihat makhluk, yang dilihat Allah, wa basarun mata untuk melihat, semuanya iki hancur. Terus yang mana? Hati kita sambung pada ini loh Pak ya, lewat rasa. Kita nggak ada. Akhirnya di dalam Quran tauhid yang paling puncak, wahyu yang paling puncak baginda Rasul itu ada di surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu rupane la ilaha illa ana. Udah puncak sudah. Muhammad, sampaikanlah wahyu ini terhadap umatmu, pemahamannya sampaikanlah. Disampaikan kali Rasulullah, sebab utusan sebelum kau semuanya menyampaikan hal ini. Lah kalau kita tidak belajar ilmu tasawuf, ngertinya dari mana? Lah gitu toh. Sedangkan kita umat Islam khususnya paling banter sudah, syariat tarekat mandek sudah. Ilmu hakikat tasawuf tidak mau. Nah ini usulnya dari mana? Nggak bisa. Sebab kalau kita lihat syarat orang dikatakan bisa liqo bertemu Allah dalam kurung wusul di makom musyahadah, bukan mukasafah aliyah. Nek mukasafah mau jenengan ketemu karomah mau. Kalau musyahadah itu berarti kebukanya ghaib Allah. Asalnya kita itu ghaib pada Allah, sekarang Allah hakul mubin. Itu ada dua. Wa man kana yarju liqa'a rabbih. Rabb bahasane Rabb lho Pak iku. Mboten kados surat Al-Ankabut wa man kana yarju liqa Allah. Nah iki khusus. Liqa Allah iki khusus umat Islam. Kalau Al-Kahfi ayat 110 itu untuk seluruh umat manusia. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang dalam hatinya ingin bertemu Tuhannya. Kalau Islam berarti mengatakan Allah. Semuanya sama syaratnya, ada dua. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Itulah yang kumaksud zikir nafi isbat di segala amaliyah apapun, baik sholat, zakat, poso, haji atau amaliyah di luar itu wajib jenengan iku melakukan zikir nafi isbat. Itu yang disebut fal ya'mal amalan sholihan. Secara hakikat berarti ruhaniyah hati jenengan. Kalau secara syariat ya jasmaniyah sampai niki harus melakukan yang disebut fal ya'mal amalan sholihan. Jasad ini ninggalkan larangan, menjalankan perintah. Ini pertama, itu dilakukan tidak mengenal waktu dan tempat. Uzkurullaha dzikron katsiron. Wa qala aidan ya ayyatuhan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Udah. Kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali kau menyekutukan Allah di segala aspek apapun, jangan dengan sesuatu. Jikalau kau ingin betul-betul bertemu Allah ketika makan, minum, sholat, apapun, jangan pernah dalam hatimu
mengakui makhluk itu yang bisa berperan. Anda harus melakukan zikir nafi isbat tadi, isbat, menetapkan keakuannya Allah yang melakukan. Wah, niki ini dilakukan umat Islam, berarti Rabbihinya itu adalah Allah, ya tak? Kalau di luar umat Islam, kalau memang betul-betul bertauhid, Rabbihinya sesuai dengan ismu datnya itu apa, terserah. Tapi itu nggak dipersoalkan. Yang jadi persoalan adalah ketika ruhaniyah ini wajib jatuh terhadap laisa lahu kamislihi syai'un, laisa kamislihi syai'un, jatuhnya di itu. Nggih, ngapunten, Nabi Isa, Nabi sebelum Nabi Isa barang semuanya sama. Beliau mengarahkan, menganjurkan umatnya untuk hanya menyembah, bersaksi terhadap Robnya. Tidak ada Rasul satupun yang mengatakan sembahan saya, nggak ada, nggak ada. Puja-puji saya, nggak ada. Semuanya Rasul itu mengarahkan terhadap hambanya itu hanya bersaksi, menghadap, beriman pada Tuhannya semuanya. Karena beliau Rasul itu, beliau sudah masuk dalam man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Beliau sudah jadi kekasih Allah, otomatis sudah makrifat. Lah sekarang Rasulullah secara syariat, para nabi sudah tidak ada, akhirnya ajaran itu diteruskan tabi'ina sholihin. Ini yang sering kami sebut sebagai guru akhirat kita, yang memakai sistem wasilun, sistem di mana hukum syariat ini dijadikan sebagai hukum hakikat. Kok bisa? Sebab dengan menjadikan hukum syariat menjadi hukum hakikat, ruhaniyah Anda bisa makrifat pada Allah. Qad khasiral ladzi qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ketika Anda mengalami dua hukum, larangan dan perintah, keakuan diri Anda sudah lepas. Inilah hukum syariat menjadi hakikat untuk supaya bisa makrifat pada Allah. Qala Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya seperti ini. Bapak Ibu, jadi bersaksi yang benar adalah yang menyaksikan itu wajib tahu siapa yang disaksikan. Kalau bahasa mata dohir, kita bersaksi terhadap makhluk, membuahkan satu iman adanya makhluk dunia seisinya, menunjukkan adanya Allah. Sebab makhluk yang menciptakan Allah, berarti mata dohir kita menyaksikan makhluk. Sekarang sertailah mata hati Anda untuk bersaksi pada yang menciptakan mau. Caranya sudah kami terangkan di atas tadi, tentang inilah hakikatnya syahadat. Jelas nggih? Jelas. Mengapa dulu itu Bapak Ibu ini tidak digelarkan? Terus terang aja,
beliau-beliau itu tidak menggelarkan, tidak menjelaskan secara umum seperti ini karena pada saat itu masih takut fitnah. Estu. Sebab fitnah itu datang awalnya atas ketidakfahaman, ketidaksinkronan antara kacamata syariat dengan kacamata hakikat. Umumnya orang melihat dengan kacamata syariat, khususnya orang melihat kacamata hakikat, jadi nggak sama. Kacamata syariat kita melihat makhluknya, kacamata hakikat melihat hidupnya, zat yang maha suci ini yang berperan. Ya sama dengan air tadi loh Pak. Sudah benar menurut kacamata syariat, kita beriman secara akal kalau tidak minum air ya nggak akan hilang dahaga secara akal. Dalil akli ngoten. Tapi kita tidak sadar dalam satu ayat innahu bikulli syai'im muhit. Kalau Allah itu meliputi setiap makhluk itu. Mengapa kita nggak sadar? Karena kita ilmu tasawufnya disembunyikan. Akhirnya kita sebagai umat menengah ke bawah, delurung, kesasar, orang ngerti. Sebab berangkatnya ngerti itu dari taklim, dari taklim muta'alim kita, dari belajar kita. Kalau itu tidak ditaklimkan, tidak diajarkan, bagaimana kita akan paham? Sama dengan Tarsan di hutan ini kalau Pak Bu, kan nggak pernah Tarsan itu diulang ilmu matematika, kan nggak pernah. San telu tambah telu berapa san? Nggak bisa jawab Pak Bu, karena tidak pernah belajar matematika. Biasanya ya bisanya ya itu bahasanya bahasa hewan itu. Itulah laksana seperti itu. Berarti kita yang tidak mau belajar tasawuf laksana seperti seperti itu.